Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali. Dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang besaran vektor dalam fisika, terutama dalam menggambarkan resultan vektor. Oke, apakah yang dimaksud dengan vektor itu? Vektor adalah besaran dalam fisika yang memiliki nilai dan arah. Nah, vektor dapat digambarkan sebagai anak panah yang memiliki pangkal dan ujung. Nah, di sini ya, vektor adalah besaran dalam fisika yang memiliki nilai dan arah. Artinya besaran fisika itu memiliki nilai dan arah. Contohnya apa? Misalnya kecepatan. Kecepatan itu ada nilainya dan ada arahnya. Kemana arahnya? Apakah ke barat, ke timur, atau ke utara? Nah, kemudian gaya dorong misalnya, kemana arahnya, ke kiri, ke kanan, atau ke atas ya, itu termasuk besaran vektor. Nah, yang termasuk besaran skalar adalah besaran yang hanya memiliki nilai ya, artinya besaran tersebut dia hanya memiliki nilai, tidak diperhatikan arahnya. Misalnya massa, suhu, waktu, energi. Nah, itu merupakan besaran skalar ya, besaran yang tidak memperhatikan arahnya. Baik, untuk menggambarkan sebuah vektor dapat kita gunakan anak panah ya sebagai gambar vektor. Contoh di sini ya, sebuah vektor A yang besarnya 8 cm berarah ke kanan. Ini kita ibaratkan sebagai vektor A, arahnya ke kanan ya. Pangkalnya di titik O, ujungnya di titik A ya. Jadi arah vektor A ini ke kanan ya. Nah, berapa besarnya nilainya? Nilainya 8 cm ya. Vektor A ini arahnya ke kanan, nilainya 8 cm. Kemudian bagian yang kedua di sini. Sebuah vektor B yang besarnya 10 cm membentuk sudut θ terhadap sumbu X ya. Ini vektor B. Arahnya membentuk sudut θ. Ini sudut θ ya, sudut yang dibentuk terhadap sumbu X. Ini sumbu X yang garis putus-putus ini. Ya, titik O ini adalah pangkal vektor B, ini ujung vektor B. Nah, besarnya vektor B ini dalam soal ini dikatakan 10 cm ya. Ini adalah contoh dari dua buah vektor. Nah, sekarang vektor itu dapat dijumlahkan ya, dengan 3 cara, yaitu dengan cara jajaran genjang, dengan cara poligon, dan secara grafis ya. Dalam hal ini kita akan membahas tentang cara membuat resultan vektor penjumlahan. Cara membuat vektor penjumlahan dengan metode jajaran genjang, dengan metode poligon, dan metode grafis. Baik, bagaimana dengan metode jajaran genjang? Nah, di sini ada 3 buah vektor. Ini vektor A ya, yang berwarna kuning, kekuningan ini vektor A, arahnya ke atas. Ini pangkal vektor, ini ujung vektor A. Kemudian ada vektor min A. Nah, kebetulan di sini antara vektor A dan vektor min A ini arahnya sering berlawanan ya. Jadi yang biru ini kita anggap sebagai vektor yang berlawanan dengan vektor A. Jadi kita tulis di sini adalah vektor min A ya. Kalau vektor A-nya arahnya ke atas membentuk sudut, maka vektor min A ini arahnya ke bawah, berlawanan dengan arah yang sebenarnya. Nah, vektor ketiga ini yang warna merah adalah vektor B, arahnya ke kanan bawah ya. Baik. Kemudian di sini misalnya vektor A ditambah vektor B, bagaimana resultannya? Pertama kita gambarkan dulu vektor A, ini vektor A. Kemudian di pangkal vektor A kita letakkan pangkal vektor B, ini vektor B. Vektor B ya. Dari ujung vektor A kita tarik garis putus-putus, garis bantu sini sejajar dengan vektor B ya. Sekali lagi, dari ujung vektor A tarik garis putus-putus, garis bantu sejajar vektor B. Usahakan garisnya nanti, garis bantu ini sampai melewati titik B ya, agar ada titik temu nanti.
Nah, dari ujung vektor B, kita tarik garis bantu putus-putus sejajar dengan vektor A. Ini sejajar dengan vektor A. Tarik garis bantu putus-putus sampai melewati A. Ya. Nah, titik potong ini, titik potong antara garis bantu A dan B ini adalah untuk ujung resultan. Ini adalah untuk ujung resultan, ya. Nah, untuk menggambarkan resultannya, tarik garis dari pangkal kedua vektor ini sampai ke ujung titik temu. Nah, inilah yang warna hitam, inilah yang kita sebut sebagai resultan vektor atau vektor penjumlahan dari A ditambah B. Ini resultannya. Kemudian yang bagian bawah, bagaimana kalau vektor min A ditambah vektor B? Ya, vektor min A ditambah vektor B. Kita buat dulu vektor A, vektor min A. Vektor min A kan ini yang biru nih, vektor min A. Dari sini kita buat vektor min A, arahnya ke bawah. Yang biru. Ya. Nah, di pangkal vektor A kita letakkan pangkal vektor B. Ini vektor B. Nah, berarti di sini min A ditambah B. Dari ujung vektor min A, tarik garis bantu, putus-putus sejajar vektor B. Sejajar dengan vektor B. Dari ujung vektor B, tarik garis putus-putus sejajar dengan vektor A. Nah, titik temunya ini adalah ujung resultan vektor. Nah, yang warna oranye ini adalah resultan vektor dari min A ditambah B. Nah, sekarang dengan cara poligon. Kalau cara poligon ini mungkin lebih mudah. Ya, mungkin lebih mudah. Karena dalam poligon ini kita hanya menyambung satu vektor dengan vektor yang lainnya. Ya. Di sini ada 3 buah vektor. Vektor A, vektor B warna merah. Ini vektor C yang warna hitam, arahnya ke bawah. Vektor A yang warna oranye ini ke atas, membentuk sudut tertentu. Vektor B arahnya ke kanan bawah, warna merah. Vektor C yang warna hitam. Nah, kalau cara poligon, kita tinggal menyambungkan saja. Misalnya di sini vektor A ditambah vektor B tambah vektor C. Maka vektor A ini vektor A. Di ujung vektor A kita sambung dengan pangkal vektor B. Ini vektor B pangkalnya. Nah, di ujung vektor B kita sambung dengan pangkal vektor C bawah. Nah, dari ujung vektor C, ini kan hasil akhir nih. Kita tarik garis dari pangkal vektor A, dari titik asal. Tarik garis yang berwarna pink, ini ungu ini, sampai ujung C. Nah, inilah yang warna ungu ini resultan dari A plus B plus C. Jadi yang berwarna ungu ini adalah resultan vektor dari A plus B plus C dengan cara poligon. Dengan cara poligon. Ya. Kemudian yang bawah. A plus min B plus C. Bagaimana vektornya? Nah, A, ini vektor A. Vektor A disambung dengan vektor. Nah, kenapa nih B arahnya ke atas, ke kiri? Ke atas kiri. Ya. Nah, ini kan vektor B arahnya ke kanan bawah. Ke kanan bawah. Ya. Nah, di sini positif. Kalau min B berarti dia berlawanan arah. Jadi berbalik arah ke sana. Maka kita gambarkan di sini ini adalah min B. Arahnya ke kiri. Min B ini adalah arahnya ke kiri, berlawanan dengan vektor B. Ya. Jadi kalau misalnya vektor B ini ke kanan, berarti min B dia ke kiri, gitu, berbalik arah. Ya. Nah, jadi di sini vektor A min vektor B plus C, ini vektor C. Ya, di ujung vektor min B kita sambung dengan pangkal vektor C, tarik ke bawah. Nah, ini hasil akhirnya. Berarti resultannya kita tarik garis dari awal nih vektor A, pangkal vektor A yang awal sampai ke ujung vektor C. Ini resultannya. Nah, ini adalah resultan dari A
plus min B plus C nih. Ya, yang warna putih ini resultan dari A plus min B plus C. Inilah resultannya. Ya, ini dengan cara poligon. Jadi perbedaan antara penjumlahan jajaran genjang dengan poligon, kalau pada jajaran genjang ini, pangkal dengan pangkal kita jadikan satu. Pangkal vektor yang satu kita jadikan satu dengan pangkal vektor yang lain. Ya, kemudian ditambah dengan bantuan garis bantu yang saling sejajar. Kalau pada poligon, kita tinggal menambahkan dari ujung satu vektor ke pangkal vektor yang lain. Misalnya nih, ini pangkal vektor A, ini ujung A. Ujung A disambung dengan pangkal vektor B. Ujung B disambung dengan pangkal vektor C. Ya. Nah, terakhir kita tarik garis dari pangkal vektor asal dari sini, ya, dari titik awal sampai titik akhir. Ini resultannya. Jadi kalau poligon A plus B plus C, dia lebih mudah untuk menggambarkannya. Kemudian penjumlahan secara grafis. Penjumlahan secara grafis ini, ya, pertama kita buat dulu sumbu X dan sumbu Y. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Ya. Nah, di sini ada dua buah vektor. Vektor F1 ini adalah vektor F1 yang membentuk sudut 30 derajat terhadap sumbu X positif. Ya. Besar vektor F1-nya 10 Newton. Nah, yang di bawahnya ada vektor kedua. Ini F2. Kita misalkan sebagai vektor kedua. Vektor F2. Nilainya 10, arahnya itu 30 derajat terhadap sumbu Y. Ya. Nah, di sini dikatakan 1 cm mewakili 2 Newton. Berarti kalau 10 Newton ini 5 cm. Nah, untuk menggambarkan resultannya dengan metode grafis, kita buat, ya, vektor F1 ini pada koordinat kartesiusnya atau pada sumbu X dan Y. Ya. Kita letakkan vektor F1 pangkalnya di pusat koordinat. Ini pangkal F1, vektor F1. Ya. Ini pangkal vektor F1, ini ujung vektor F1, ya. Jadi untuk yang ini, yang 30 derajat terhadap sumbu X, ini adalah gambar dari vektor yang ini, yang atas ini. Ya. Untuk vektor kedua, ini 30 derajat terhadap sumbu Y kan? Vektor kedua ini 30 derajat terhadap sumbu Y. Ya. Kita buat, ya, vektor F2 pangkalnya ada di sumbu koordinat, di pusat koordinat. Nah, ini ujungnya. Jadi ini vektor F1, yang ini vektor F2. Nah, untuk menggambarkan resultannya, di sini ada kemiripan dengan jajaran genjang. Ya. Dari ujung vektor F1, ini kita tarik garis bantu sejajar dengan F2. Ini kan vektor F2, ini F1. Kita tarik garis sejajar, ya, garis bantu sejajar, garis putus-putus, ini sejajar dengan F2, ya, sampai sini, sampai melewati ujung F2. Dari ujung vektor F2, tarik garis bantu, putus-putus, ya, sampai ujung vektor F1, sampai sini. Nah, titik temunya ini adalah ujung resultan. Titik temunya ini adalah ujung resultan. Kemudian kita tarik garis dari pangkal atau dari pusat koordinat, kita tarik garis sampai pada pertemuan titik antara dua garis bantu. Ini adalah resultannya. Ya. Yang warna hitam ini adalah resultan dari F1 ditambah F2. Ya. Ini dengan metode grafis. Jadi kalau pada metode grafis, bedanya kita tambahkan dengan sumbu koordinat, ya, sumbu X dan sumbu Y. Oke. Nah, kemudian nanti di vektor itu ada pengertian tentang sin, cos, dan tangen. Ya. Untuk segitiga itu kan terdiri dari sisi datar, sisi depan, dan sisi miring. Jadi untuk sin itu sama dengan sisi depan per sisi miring. Ya. Kalau sin berarti Y